Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video sosialisasi dan edukasi keamanan digital bersama saya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Kaisar Utama, mahasiswa Prodi Teknik Informatika, Fakultas Telematika Energi, Institut Teknologi PLN, dengan NIM 2023-31328. Jadi untuk kali ini saya akan melakukan sosialisasi yang interaktif dengan disusun secara khusus untuk memenuhi tugas ujian akhir atau UAS semester pada mata kuliah komputer dan masyarakat di bawah bimbingan dan arahan dosen pengampu saya, yaitu ada Bapak Hendra Jatnika. Pada kesempatan yang sangat berharga ini, saya ingin membagikan secara komprehensif hasil temuan empiris dan riset milik penelitian lapangan yang telah saya lakukan secara mandiri mengenai yaitu kejahatan cyber penipuan online. Selain itu, saya juga akan mengunggah poster edukasi serta memberikan langkah-langkah mitigasi taktis agar kita semua tidak menjadi korban berikutnya dari eksploitasi peretas cyber. Jadi pastikan menyimak videonya sampai selesai. Baik, teman-teman sekalian, kita tidak bisa memungkiri bahwa akselerasi transformasi digital saat ini membuat hidup kita makin praktis, mulai dari belanja, transaksi perbankan, sampai komunikasi semuanya di genggaman. Namun, di balik kenyamanan tersebut ada ancaman asimetris yang makin mengintai, yaitu kejahatan cyber atau cybercrime. Berdasarkan penelitian mandiri yang saya lakukan terhadap 20 responden valid yang terdiri dari mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi PLN dan masyarakat umum di sekitar kampus, fakta di lapangan ternyata sangat mengejutkan dan berada pada tingkat mengkhawatirkan. Bisa kita lihat bersama pada tabel matriks hasil riset ini. 60% responden menyatakan paling sering menemui modus phishing berbasis file atau aplikasi palsu. Peretas menyamarkan file aplikasi berbahaya ini menjadi pesan kurir paket atau undangan pernikahan digital via WhatsApp. Mereka sengaja mengeksploitasi rasa penasaran dan kepanikan psikologis korban. Selain itu, ada 25% modus penipuan e-commerce fiktif dan 10% pembajakan akun WhatsApp, dan 5%-nya lagi kasus doxing serta pinjol ilegal. Lalu bagaimana dengan dampaknya? Dampak finansialnya sangat destruktif. Riset saya mencatat bahwa 60% dari total populasi responden menderita kerugian materi konkret. Bahkan 10% di antaranya mengalami kerugian fatal di atas 2 juta rupiah. Karena isi saldo m-banking mereka terkuras habis secara otomatis hanya dalam beberapa menit pasca instalasi file aplikasi tersebut. Temuan empiris lapangan ini sangat sejalan dengan karya ilmiah Rahmawati dan Setiawan pada tahun 2024 dalam Jurnal Keamanan Cyber Nasional. Mereka menegaskan bahwa teknik social engineering saat ini tidak lagi sekedar menyerang celah keamanan perangkat lunak, melainkan memanipulasi kelemahan psikologis manusia sebagai pengguna teknologi. Oke, untuk selanjutnya berangkat dari data real dan ancaman nyata di masyarakat tersebut, saya merancang sebuah poster atau membuat sebuah poster sosialisasi edukasi masyarakat bertajuk Waspada Wabah Cyber, Struktur, Anatomi, Jebakan, Aplikasi dan Penipuan Online. Saya akan menampilkan sebentar posternya. Oleh poster ini saya membagi analisis menjadi dua
spektrum utama, yaitu dampak dan langkah solusi secara dampak negatif. Insiden cyber tidak hanya menguras aset finansial, tetapi juga memicu dampak non-material yang berat, seperti trauma psikologis, kecemasan cyber atau cyber anxiety, hingga risiko pencemaran nama baik akibat ancaman doxing. Gagasan utama dari poster saya yang saya telah buat yaitu berpusat pada kampanye gerakan sharing sebelum klik. Ada tingkah langkah masternya. Sini periksa ekstensi berkas. Jika kalian menerima pesan berupa berkas dengan akhiran aplikasi jangan pernah diklik atau diunduh, apapun alasannya. Dan kedua, kunci matikan izin OS. Masuk ke pengaturan smartphone Android kalian lalu nonaktifkan opsi install aplikasi from unknown source agar aplikasi asing tidak bisa terpasang secara diam-diam. Yang ketiga, pasang proteksi berlapis 2 faktor, aktifkan fitur multifaktor authentication atau autentisi 2 langkah pada aplikasi WhatsApp, email, dan mobil m-banking teman-teman masing-masing. Jadi sebagai penutup, dan bentuk rekomendasi konkret, saya mendorong pengelola saya mendorong warga sekitar serta pengurus lingkungan masyarakat seperti RW untuk menginisiasi pembentukan cyber crisis center lokal. Pos pengaduan darurat ini penting sebagai wadah mediasi, pendampingan teknis, dan bantuan psikologis awal agar korban penipuan cyber tidak merasa sendirian atau mengalami kepanikan sosial. Teman-teman semua, keamanan cyber di era modern bukan lagi sekedar urusan mahasiswa IT atau pakar teknologi semata, melainkan merupakan fondasi keselamatan dan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat digital. Jadilah pengguna teknologi yang cerdas dan kritis, selalu ingat slogan kita, sharing sebelum klik, lindungi gawai kalian. Amankan data pribadi kalian dan jangan ragu untuk memberikan video sosialisasi ini kepada keluarga, teman, dan kerabat kalian agar kita semua terhindar dari bahaya penipuan online. Saya Muhammad Kaisar pertama mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.